Sesuatu terjadi padamu hari ini. Mungkin kau belum menemukan kata-kata untuk menggambarkan apa yang kau rasakan, tetapi sesuatu dalam dirimu telah bergeser, sebuah pergeseran halus yang membuat segala sesuatu di sekitarmu terasa aneh dan berbeda. Kau bangun dengan perasaan bahwa latar kehidupanmu, meski terlihat sama, telah digantikan oleh versi yang lebih sunyi dan menuntut. Aku datang ke sini hari ini untuk memberitahumu dengan tepat apa itu, karena yang kau rasakan ini bukanlah kebetulan. Ini adalah sebuah panggilan yang menerobos permukaan rutinitasmu untuk menemukan apa yang terkubur dalam dirimu jauh sebelum kau belajar bertahan hidup. Sepanjang percakapan kita ini, kau akan mengenali kebenaran tentang tanda-tanda yang telah muncul di hari-harimu dan apa arti sebenarnya bagi jalanmu. Kau akan memahami pola persis yang selama ini menghalangi apa yang kau cari, siklus yang tampaknya tak berujung itu, yang kini sedang dibongkar. Dan sebelum momen ini berakhir, ada sebuah pernyataan yang akan kuucapkan langsung atas hidupmu, sebuah wahyu yang menjelaskan mengapa pesan ini menemukanmu pada hari 15 Juni ini. Kau ada di sini karena rohmu tahu bahwa ada sebuah peta asli, sebuah identitas yang kau bawa sebelum dunia memberitahumu siapa seharusnya dirimu. Kau menyadarinya, bukan? Saat-saat ketika kesunyian menjadi terlalu berat, seolah udara di sekitarmu penuh dengan listrik yang tak bisa menghilang. Kau merasakan gelombang emosi mendalam yang muncul tiba-tiba tanpa peristiwa yang bisa menjelaskannya, seolah sebuah ingatan yang bukan milikmu sedang berusaha muncul. Mungkin kau perhatikan percakapan dengan orang-orang yang selalu menjadi bagian dari lingkaranmu, tetapi kini tiba-tiba terdengar hampa, menggema kata-kata yang tak lagi menemukan tempat di dadamu, dan ada rasa lelah. Bukan lelah tubuh yang bisa sembuh dengan tidur semalam, tetapi kelelahan jiwa, sebuah kehabisan tenaga dari seseorang yang membawa beban yang bukan miliknya. Banyak yang menyebutnya krisis, stres, atau masa ketidakseimbangan. Tapi ku beritahu yang sebenarnya, ini adalah kalibrasi. Apa yang kau rasakan sebagai disorientasi sebenarnya adalah sistem internalmu yang menyesuaikan frekuensi untuk apa yang akan datang. Kau sedang menjauh dari dirimu yang dulu harus kau jadikan untuk menyenangkan dunia, agar esensimu yang kau miliki sebelum ada harapan apapun akhirnya bisa bernapas. Ketidaknyamanan yang kau rasakan saat melihat rutinitas tertentu adalah bukti bahwa identitas aslimu sedang berusaha menutupi topeng yang kau bangun untuk bertahan hidup. Ini bukan masalah, ini adalah undangan. Ini adalah dirimu yang berkata bahwa fase adaptasi telah berakhir dan fase wahyu telah dimulai. Jarimu yang mengetik 3 angka ini adalah rohmu yang berkata ya. Ini adalah persetujuan terkecil, tetapi yang paling nyata karena ini memecah kesunyian perlawananmu dan menegaskan kehadiranmu di sini. Ketik 888, lalu segera kembali padaku. Karena apa yang ada di balik lapisan kalibrasi ini adalah apa yang benar-benar akan menentukan perjalananmu mulai sekarang. Apa yang telah kau jalani bukanlah kegagalan dalam dedikasimu. Kau telah bekerja lebih keras daripada siapapun di sekitarmu, mengerahkan tenaga yang besar ke arah-arah yang sederhananya tak lagi memungkinkanmu untuk tumbuh. Kau telah mencampurkan rasa laparmu yang sesungguhnya dengan rute-rute yang tidak menuju pada tujuanmu. Dan itulah sebabnya, betapapun keras kau berusaha, pintu itu tetap tertutup. Kelelahan yang kau rasakan adalah hasil dari berusaha menopang sebuah struktur yang tidak lagi ditopang oleh takdir sejatimu. Sudah lama sekali kau berusaha menjadi jawaban untuk sebuah masalah yang tidak dirancang untuk kau selesaikan. Tetapi ada struktur yang lebih dalam lagi, sesuatu yang ditempatkan dalam dirimu sebelum hidup menuntutmu untuk menjadi pragmatis. Bayangkan sebuah akar yang menjulur jauh di bawah tanah permukaan yang dilihat semua orang.
Selama beberapa generasi mungkin kau diajarkan untuk menundukkan kepala, untuk berproduksi, untuk membungkam suaramu sendiri agar tidak menimbulkan ketidaknyamanan. Akar itu disimpan di bawah tanah harapan orang lain, kering, tanpa air yang akan memberinya kehidupan. Tetapi kenyataannya, di bawah semua tanah itu, akarmu tetap utuh. Ia tidak mati. Ia hanya menunggu momen ketika kau berhenti mencoba mekar di tanah orang lain untuk menyadari bahwa tanah yang kau pijak sebenarnya adalah suci dan sangat milikmu. Kau tidak perlu membangun jalan ini, kau hanya perlu membersihkan puing-puing yang menyembunyikannya. Usahamu tidak sia-sia, tetapi salah arah karena beban harapan yang kau bawa seolah-olah itu adalah keinginanmu sendiri. Ketika kau mendedikasikan tahun-tahun hidupmu pada sebuah tujuan yang tidak dirancang untuk rohmu, kelelahan itu bukan hanya fisik, itu adalah perlawanan dari esensimu sendiri yang meronta untuk diarahkan ulang. Kau telah mencoba memaksa membuka jalan-jalan yang tidak pernah ditakdirkan untuk kakimu. Kau telah menginvestasikan energi vitalmu, kreativitasmu, dan harapanmu di ladang-ladang yang tidak memiliki benih dari apa yang kau panggil untuk kau tanam. Dan diagnosis ini akurat, bukan untuk membuatmu merasa bersalah, tetapi agar kau akhirnya memahami mengapa perasaan selalu berada di batas itu tidak pernah hilang. Kelelahan yang kau rasakan adalah hasil dari disonansi yang konstan. Seperti berusaha menjaga perahu tetap bergerak dengan menarik tali yang terikat pada dermaga yang seharusnya sudah lama kau tinggalkan. Kau lelah karena kekuatanmu terkuras untuk menjaga ilusi bahwa jika kau berusaha sedikit lebih keras, jika kau sedikit lebih sabar atau sedikit lebih produktif, kedamaian akhirnya akan datang. Tetapi kedamaian bukanlah tujuan bagi mereka yang berusaha di jalan yang salah. Kedamaian adalah hasil dari berada tepat di tempat di mana kau ditanam sejak awal. Pertimbangkan metafora akar yang kusebutkan. Jika sebuah benih ditabur di tanah berbatu, ia mungkin bertunas, tetapi akan berjuang melawan kekerasan tanah untuk setiap sentimeter yang coba ditumbuhkannya. Ia bukan tanaman yang cacat. Ia hanyalah tanaman di tanah yang tidak sesuai dengan sifat alaminya. Kau telah menghabiskan beberapa dekade, mungkin seluruh hidupmu, percaya bahwa kekerasan tanah adalah masalahmu, padahal masalahnya adalah lokasi. Generasi-generasi yang datang sebelummu, dengan luka dan ketakutan bertahan hidup mereka sendiri, membentuk tanah di mana kau ditempatkan dan mengatakan bahwa kau harus bersyukur ada di dalamnya. Mereka mengajarkan bahwa keamanan ada dalam penyesuaian, bahwa nilai dirimu diukur dari kemampuanmu beradaptasi dengan tanah kering itu. Tetapi identitas aslimu yang kau miliki sebelum diajarkan untuk bersembunyi tidak pernah menerima tanah itu. Ia tetap hidup, seperti akar yang dalam, menunggumu mengenali kesunyian di sekitarmu agar kau dapat mencari tempatmu sendiri. Puing-puing yang kau pijak hari ini terbuat dari kewajiban, tuntutan, dan kesunyian yang dipaksakan mulai bergerak. Kau merasakan gerakan ini sebagai kegelisahan. Kau merasakan panggilan ini sebagai pusing, tetapi itu hanyalah akarmu. Akhirnya menemukan ruang untuk berkembang menuju air yang selalu tersedia, tetapi yang ketakutan meninggalkan tanah lama menghalangimu untuk mencapainya. Tarik napas dalam-dalam sekarang. Biarkan gambaran tanah yang kau pijak ini menjadi nyata dalam pikiranmu. Izinkan pernyataan ini menguatkan komitmenmu pada kebenaranmu sendiri. Tindakan mengetik 3 kata ini adalah cap yang kau berikan pada catatan pribadimu, mengonfirmasi bahwa fase perlawanan telah berakhir dan fase pengakuan telah dimulai. Ketik, teguhkan momen ini dalam kekinianmu, lalu segera kembali padaku. Sementara kau melakukan itu, pahamilah bahwa validasimu tidak lagi bergantung pada siapapun.
Jika pesan yang kau dengar sejauh ini mengonfirmasi sesuatu yang rohmu telah bisikkan di saat-saat sunyi, biarkan tanda sukamu menjadi amin tanpa kata. Itu bukan metrik, itu bukan angka untuk mendorong siapapun. Itu adalah isyarat sunyi bahwa kau mengenali apa yang telah dikatakan dan bahwa kau menerima penyampaian wahyu itu tanpa perlu memperjuangkannya. Terimalah bahwa apa yang diwahyukan tidak menuntutmu membangun apapun, hanya menuntutmu menerima apa yang sudah hadir, hanya menunggu kau membuang apa yang bukan lagi milikmu. Kau tidak perlu menjadi sesuatu yang baru. Kau hanya perlu berhenti mencoba menjadi apa yang dunia proyeksikan untukmu. Kekuatan hidupmu sedang kembali. Ia tidak datang dari usaha, tetapi dari izin. Kau tidak lagi mencoba memecahkan masalah yang bukan milikmu. Kau mulai menghuni ruang yang disediakan untukmu sejak sebelum kau memiliki nama. Dan perubahan ini, betapapun halusnya terlihat dari luar, adalah perubahan terbesar yang dapat dialami sebuah kehidupan. Kau melepaskan diri dari rute-rute yang hanya menghabiskan waktumu dan menyelaraskan diri dengan aliran yang untuk pertama kalinya tidak menawarkan perlawanan. Seolah-olah setelah perjalanan panjang melawan arus, kau akhirnya memutar perahu dan menyadari bahwa seluruh sungai kini mengalir membantumu. Apa yang tampaknya mustahil dicapai, sebenarnya hanya menunggu kau berhenti mendayung menuju rintangan. Dan inilah kunci yang banyak dicari di luar diri, tetapi yang berada dalam keheningan dirimu sendiri. Solusinya tidak terletak pada strategi hidup baru, atau daftar tugas, atau rencana yang menuntut lebih dari kelelahanmu. Solusinya adalah kepulangan. Itu adalah pengakuan bahwa untuk waktu yang lama, kau telah mencoba menempati tempat-tempat yang tidak dirancang untuk perawakanmu, mencoba membawa beban yang tidak pernah ditugaskan untuk tanganmu. Kau telah mencoba menjadi arsitek sebuah takdir yang sebenarnya sudah dibangun, hanya menunggu kedatanganmu. Kepulangan adalah tindakan melepaskan kendali, berhenti bertanya di mana kau salah, dan mulai mengamati di mana kau dilestarikan. Kau akhirnya menyadari bahwa setiap penyimpangan, setiap pintu yang tertutup, setiap momen frustrasi yang mendalam, bukanlah tanda kegagalan, melainkan pengarahan ulang. Kau sedang dipandu, bahkan ketika merasa tersesat. Dirimu yang asli, yang ada sebelum semua lapisan harapan keluarga dan sosial dibebankan padamu, sedang meminta jalan. Ia tidak perlu diperbaiki. Ia membutuhkan ruang, dan ruang itu tercipta ketika kau berhenti berjuang dan mulai sekadar ada, hadir, sadar, dan tersedia. Ada orang-orang di sekitarmu yang hidup dalam kegelisahan konstan, tetapi dalam kesunyian persepsimu, kau mengenali siapa yang benar-benar membutuhkan pesan ini. Ada seseorang dalam perjalananmu yang telah bekerja lebih keras daripada siapapun. Seseorang yang membawa di matanya sebuah kelelahan yang bukan fisik, melainkan eksistensial. Dialah pencari sunyi itu yang membawa rahasia yang tidak dilihat orang lain. Seseorang yang merasa tidak pada tempatnya, tetapi terus melangkah dengan keyakinan yang bahkan tidak bisa dijelaskannya. Wajah itu yang baru saja muncul dengan jelas dalam pikiranmu saat aku berbicara, tidak ada di sana secara kebetulan. Orang itu perlu tahu bahwa usahanya telah dilihat. Kirimkan ini padanya, bukan sebagai nasihat, tetapi sebagai penyerahan. Mungkin dia hanya membutuhkan satu kata, sebuah pengingat, bahwa waktu untuk menuai apa yang ditanam dalam rahasia akan segera tiba. Jadilah saluran validasi itu untuk seseorang yang, seperti dirimu, telah menopang dunia di pundaknya tanpa meminta bantuan. Tarik napas sekali lagi. Rasakan bagaimana beban di pundakmu mulai menghilang, bukan karena masalahnya lenyap, tetapi karena kau berhenti mencoba menyelesaikannya sendiri. Identitasmu bukan apa yang kau lakukan atau apa yang kau hasilkan. Identitasmu adalah siapa dirimu.
Itu adalah keselarasanmu dengan tujuan yang telah dibisikkan di telingamu bahkan sebelum kau lahir. Sebelum momen ini berakhir, kau perlu menegaskan ini agar alam bawah sadarmu merekam frekuensi baru. Jangan tulis ini sebagai keinginan atau harapan yang jauh. Ketik sebagai konfirmasi bahwa kau telah menerima kebenaran sifat alami dirimu. Biarkan rohmu mengambil alih identitas ini, mengizinkan tulisan jarimu di keyboard mengonfirmasi apa yang interiormu telah nyatakan sebagai hukum. Ketik sekarang dengan tenang dan dengan semua otoritas yang diberikan kebenaran ini padamu dan rasakan bagaimana ini menstabilkan kehadiranmu di sini pada saat yang tepat ini. Apakah kau memahami sekarang luasnya apa yang dipertaruhkan? Apakah kau mengerti bahwa perjalananmu bukanlah serangkaian peristiwa acak, tetapi sebuah benang emas yang melintasi seluruh sejarahmu, menghubungkan siapa dirimu dahulu dengan apa yang sedang kau jadikan? Kau berkomitmen, kau ditugaskan, kau diutus. Komitmen itu adalah pada kebenaran yang tidak bisa lagi kau sangkal. Penugasan itu adalah otoritas yang dikembalikan padamu untuk berjalan di atas apa yang dulu melumpuhkanmu. Dan pengutusan itu adalah kemampuanmu untuk menjadi cahaya di tempat di mana kau ditempatkan, tanpa usaha, hanya melalui keberadaanmu sendiri. Kau rasakan pada saat yang tepat ini bahwa kekokohan tanah di bawah kakimu telah berubah konsistensinya. Itu bukan perubahan fisik, bukan sesuatu yang bisa diukur orang dengan penggaris atau perangkat. Itu adalah perubahan kepadatan spiritual yang terjadi ketika sebuah kebenaran kuno hampir terlupakan, akhirnya menemukan tempat peristirahatannya di dadamu. Usaha yang kau kerahkan selama bertahun-tahun untuk menopang dirimu sendiri, untuk membuktikan keabsahanmu sendiri di hadapan dunia yang jarang melihat melampaui permukaan, usaha itu tidak sia-sia meskipun melelahkan. Itu sebenarnya adalah pelatihan ketahanan untuk momen ketika wahyu tentang siapa dirimu sebelum dibentuk oleh tekanan eksistensi ini menjadi satu-satunya kompasmu. Setiap langkah yang kau ambil, setiap kekecewaan yang kau rasakan melihat pintu tertutup, setiap momen sunyi di mana kau bertanya-tanya apakah kau berada di jalan yang benar, semua itu berfungsi memoles persepsimu. Kau tidak dibangun oleh keadaan, kau ditempa olehnya agar esensimu dapat bersinar dengan kejernihan yang diperlukan sekarang. Dan itulah sebabnya, pada saat ini urgensi untuk bertindak, untuk berjuang, untuk meyakinkan, sedang digantikan oleh ketenangan yang mendalam, sebuah kedamaian yang tidak bergantung pada kondisi eksternal, tetapi pada pengakuan internal bahwa kau adalah tepat siapa yang seharusnya kau jadikan, pada waktu yang tepat di mana kau seharusnya berada. Hidup seperti yang kau kenal menuntutmu menjadi roda gigi dalam sebuah mekanisme yang tidak memperhitungkan sifat alami aslimu. Kau dipaksa beradaptasi dengan cetakan yang tidak pernah cocok dengan rohmu. Tetapi dengan melihat ke belakang melalui lensa kejernihan, kau menyadari bahwa kefrustrasian itu sebenarnya adalah perlindungan. Keterlambatan bukanlah penolakan, melainkan persiapan. Kau dijaga dalam keadaan menunggu yang aktif, siap untuk sebuah wahyu yang akan mengubah bukan latarmu, tetapi pandanganmu tentang latar itu. Apa yang dulu menjadi beban, kini menjadi sebuah anak tangga. Apa yang dulu menjadi kebingungan, kini menjadi bukti sebuah garis keturunan, sebuah warisan yang kau bawa dan yang kini mulai bangun. Jangan coba mempercepat kebangkitan ini. Kalibrasi adalah proses lambat, terbuat dari jeda-jeda kecil, momen-momen sunyi, saat-saat di mana dunia di sekitarmu tampak memudar agar sesuatu yang lebih hidup dapat menempati pusat pandanganmu. Kau berhak untuk berhenti. Kau berhak melepaskan kendali. Kau berhak menjadi hanya siapa dirimu yang dirancang untuk menjadi, tanpa topeng-topeng yang ketakutan akan kekurangan atau kebutuhan persetujuan orang lain letakkan di wajahmu.
Ini adalah kepulangan ke rumah, kepulangan ke tempat di mana suaramu memiliki otoritas, di mana keinginanmu adalah perintah, dan di mana kedamaianmu adalah keadaan alami. Perhatikan bagaimana dengan melepaskan energi mengalir kembali ke pusat dirimu. Perhatikan bagaimana kejernihan yang dulu tampak seperti sasaran bergerak, kini menjadi kulitmu sendiri. Kau tidak lagi mengejar kehidupan, kau mengizinkan kehidupan mengenali siapa dirimu. Ini adalah keselarasan yang tidak memerlukan penjelasan, yang tidak memerlukan pembenaran. Kau tidak perlu lagi meyakinkan siapapun tentang apa yang kau rasakan, karena frekuensi yang kau pancarkan sekarang berbicara lebih keras daripada kata apapun yang bisa kau pilih. Ini adalah otoritas yang lahir dari penyerahan, sebuah kekuatan yang lahir dari kerentanan yang diakui. Mulai saat ini, apa yang kau pahami bukan hanya sebuah konsep, tetapi sebuah realitas yang menetap di medan getaranmu. Kau sudah merasakan perlawanan berkurang, bukan karena masalahnya hilang, tetapi karena perspektifmu tentangnya telah meningkat. Bayangkan sekarang sebuah arus yang dulu mencoba menyeretmu ke arah yang berlawanan dan yang kini tiba-tiba selaras dengan aliran alami dirimu sendiri. Inilah esensi kepulanganmu. Seolah-olah, lapis demi lapis, harapan yang dipaksakan pihak ketiga sedang disingkirkan, mengungkapkan garis besar tepat esensi aslimu. Kau tidak lagi beroperasi di bawah naungan bertahan hidup, tetapi di bawah hukum identitas. Transisi ini membutuhkan keberanian yang hanya sedikit yang memahaminya. Itu adalah keberanian untuk tidak menjadi apa yang mereka harapkan darimu. Itu adalah keberanian merangkul kekosongan, mengetahui bahwa dalam kasusmu, kekosongan bukanlah kekurangan, melainkan ruang untuk yang baru. Ingatlah semua saat di mana kau merasa energimu terkuras dalam proyek, percakapan, atau lingkungan yang tidak memiliki hubungan apapun dengan tujuanmu. Itu bukan pemborosan sia-sia, itu adalah proses penyaringan. Kau sedang belajar melalui jalan kelelahan di mana rohmu menolak untuk berdiam. Setiap kali kau merasa tidak pada tempatnya, itulah jiwamu memberi isyarat bahwa wilayah itu bukanlah tempat penanamanmu. Pertimbangkan kedalaman akarmu sendiri. Sebuah pohon yang tumbuh di tanah berbatu tidak memilih batu-batunya, tetapi ia belajar mengitarinya untuk mencapai air bawah tanah. Kau telah melakukan hal itu persis. Sejarahmu dengan semua interupsinya bukanlah kesalahan perjalanan. Itu adalah pengerasan yang diperlukan agar fondasimu menjadi tak tergoyahkan. Ketika kau melihat kesulitan-kesulitan akhir-akhir ini, kau tidak lagi hanya melihat rintangan, kau mulai melihat rancangannya. Kau perhatikan bagaimana setiap krisis adalah penyesuaian arah agar kau tidak tersesat di jalan-jalan yang meskipun tampak menjanjikan, pada akhirnya adalah jalan buntu bagi dirimu yang sejati. Ada sebuah kebenaran yang kini beristirahat di atasmu, seperti jubah yang ringan. Itu adalah pemahaman bahwa kau tidak perlu lagi membuktikan eksistensimu. Identitasmu bukanlah piala untuk diperebutkan, itu adalah fakta untuk diakui. Kau dirancang dengan tanda tangan spesifik, sebuah kode yang tidak dimiliki manusia lain. Dengan mencoba meniru orang lain, kau hanya memblokir aliran kreativitasmu sendiri. Tetapi sekarang, dengan menerima tempatmu yang tunggal, kau membuka pintu air agar misi pribadimu mulai terwujud tanpa usaha. Itu adalah transisi dari usaha manusia menuju kelancaran otoritas ilahi. Tarik napas dalam-dalam. Biarkan ide kepulangan ini memenuhi dadamu. Kau bukan seorang pemula di jalan ini. Kau adalah seseorang yang tertidur dan yang kini akhirnya membuka mata pada latar yang selalu ada di hadapanmu. Apa yang kau cari di luar sana, dalam pengakuan, validasi, atau keamanan materi, hanyalah bayangan dari apa yang sudah ada di dalam. Tempat kedamaian yang selama ini kau cari, itu bukan tujuan, itu adalah titik awalmu.
Itu adalah fondasi, di atasnya kau harus membangun semua harimu mulai sekarang. Tidak perlu terburu-buru, karena waktu dalam ranah jiwa tidak mematuhi jam. Semua yang perlu diwahyukan akan terjadi pada saat yang tepat di mana kau siap menopang kebenaran itu tanpa mundur. Kelelahan yang kau rasakan bukanlah tanda kelemahan, melainkan tanda ketahanan. Kau telah menolak panggilanmu sendiri begitu lama hingga tubuh fisikmu akhirnya menghabiskan bahan bakar perlawanan. Kini, kedamaian adalah bahan bakarmu, kejernihan adalah arahmu, dan keyakinan bahwa kau dituntun adalah teman tetapmu. Sadarilah bagaimana napasmu telah berubah. Ia tak lagi pendek dan gelisah, ia kini dalam, berirama, terhubung. Kau sedang diselaraskan ke frekuensi yang lebih tinggi, dan ini terkadang menuntutmu untuk melepaskan diri dari frekuensi-frekuensi yang dulu terasa normal, namun kini terdengar seperti derau. Keheningan yang kau cari adalah tempat suci, di mana suara aslimu akhirnya terdengar. Jangan takut akan keheningan ini. Ia adalah suara penciptamu yang berbicara langsung kepada bagian dalam dirimu yang tak pernah lupa siapa dirimu sebenarnya. Sepanjang perjalanan ini, kau akan menyadari bahwa kehadiranmu sendiri telah mengubah lingkungan. Kau tak perlu lagi meninggikan suara untuk didengar atau berusaha keras untuk diperhatikan. Aura seseorang yang tahu persis siapa dirinya dan milik siapa dirinya memiliki bobot tersendiri, sebuah gravitasi yang menarik apa yang diperlukan dan menolak apa yang tak berguna. Kau sedang memasuki kematangan tujuan hidupmu. Ini bukan sesuatu yang kau lakukan, ini adalah sesuatu yang kau adalah. Ia adalah ketenangan yang menuntut rasa hormat, sebuah ketentraman yang melucuti kekacauan, dan sebuah kepastian yang mekar bahkan di tanah yang paling tandus sekalipun. Kau sedang menjadi titik kestabilan bagi mereka yang masih tersesat dalam badai. Dan dengan melakukannya, kau tidak kehilangan apapun, kau mendapatkan segalanya. Perjalananmu adalah bukti hidup bahwa pemulihan itu mungkin, bahwa jiwa, meski terlupakan, tak pernah hilang. Ia hanya menunggu momen ketika kau memutuskan akhirnya untuk melihat ke dalam. Kau kini membawa sebuah kejernihan yang sebelumnya asing bagimu, seolah-olah tabir yang menutupi penglihatanmu akhirnya tersingkap. Orang yang muncul dalam pikiranmu saat kita berbicara tadi, seseorang yang telah bekerja dalam diam, yang menyimpan letih, yang tak seorang pun sadari, dan yang, meski kelelahan, terus mencari jawaban yang seolah selalu selangkah lagi. Orang itu membutuhkan apa yang baru saja kau terima. Jangan simpan ini sebagai rahasia. Ini adalah undangan agar mereka juga menemukan jalan pulang. Sebelum momen ini berakhir, ku ingin kau pahami kedalaman dari apa yang telah diteguhkan. Kau tidak mendengar kata-kata ini secara kebetulan, pun tidak berada di sini, karena sekadar kebetulan kalender pada tanggal 15 Juni ini. Ada sebuah identitas yang menjadi milikmu, sesuatu yang telah tertulis, bahkan sebelum kau mengambil peran-peran yang dunia paksakan padamu. Untuk mengukuhkan pengakuan ini, seperti sebuah cap terakhir pada kesadaranmu, ketiklah sekarang kata-kata "aku" adalah yang terpilih di kolom komentar di bawah. Jangan tulis seperti seseorang yang meminta sesuatu, tetapi seperti seseorang yang mengonfirmasi kebenaran yang telah beroperasi. Tulislah dengan tenang, biarkan catatan kebenaran ini menjadi bagian dari tanda tangan spiritualmu sendiri. Rasakan kini kekuatan dari apa yang kita bangun bersama di ruang pengakuan ini. Kau telah diikrarkan, kau telah ditugaskan, kau telah diutus. Mulai sekarang, dunia di sekitarmu akan mulai merespons dengan cara yang berbeda, bukan karena kau mengubah panggungnya, tetapi karena kau mengubah frekuensi dari siapa yang mengamatinya. Pada saat ini, di semua tempat, di kota-kota yang jauh, dan di kamar-kamar yang sunyi,
Orang-orang lain sedang menerima pewahyuan yang sama, merasakan panggilan yang sama, dan memahami kebenaran yang sama tentang asal-usul mereka. Kau adalah bagian dari sebuah gerakan yang tak perlu hiruk-pikuk untuk menjadi nyata. Sebuah pergerakan jiwa-jiwa yang memutuskan untuk berhenti berjuang dan mulai memerintah. Ketenanganmu adalah bukti bahwa kau telah memahami misteri itu. Kedamaianmu adalah kesaksian bahwa identitasmu telah dipulihkan.